Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Lidiawati dengan NIM 20109123200019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang apa sih visi misi dan tujuan dari ULM, FKULM, PSKM, FKULM, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan miracle. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu visi misi ULM. Visi ULM adalah terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi ULM adalah yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penggunaan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, tujuan ULM. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan pernyataan tujuan yang telah ditetapkan oleh ULM, maka tujuan dari masing-masing fakultas yang ada juga sejalan, selaras, dan memperkuat terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh ULM, terutama pada kesinambungan ruang lingkup capaian dan relevansi standar output yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, visi misi FKULM. Visi FKULM menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi FKULM yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola dan transparan dalam akuntabel. Selanjutnya, tujuan FKULM. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalin kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencapai visi misi fakultas. Selanjutnya, visi misi PSKM. Visi PSKM menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi PSKM yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan PSKM yang pertama, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. Selanjutnya, masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi yang terdiri dari, yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mampu mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, dan yang terakhir mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, yaitu mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, lalu mampu menyatakan pilihan kebijakan memformulasikan dengan jelas dan padat. Dan yang terakhir, mampu membahasakan implikasi kesehatan fisikal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif, yang terdiri dari yaitu mampu melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, dan metode lainnya. Lalu mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu mengadvokasi program individu dan organisasi, dan yang terakhir, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi. 4. Mampu memahami budaya setempat,
yang terdiri dari yaitu mampu menggunakan metode yang tepat dan profesional untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang, lalu mampu memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keberagaman budaya atau sikap. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keberagaman budaya. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat yang terdiri dari yaitu mampu mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi-fungsi dasar. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen yang terdiri dari mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, dan yang terakhir mampu menerapkan proses penganggaran. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem yang terdiri dari menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, lalu membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional, profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional yaitu Miracle, yang dimana M. Manager, I. Inovator, R. Role Model, A. Apprenticer, C. Communication, L. Leader, E. Edukator. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian dari Miracle. Yang pertama, manajer. Manajer atau manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan, meliputi 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, dan yang terakhir, markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Inovator. Yang dimaksud dengan inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat yang dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu A. Menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. B. Menentukan kriteria pemberian bobot masalah dan menentukan scoring setiap masalah. C. Penentuan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. 3. Role model atau penelitian. Karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. 4. Apprentice. Mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai A. Cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan.
B. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian dan profesional terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan masyarakat. 5. Communication. Sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, tentu harus merakyat. A. Bidang kesehatan masyarakat memerlukan pribadi yang kuat yang berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. B. Ilmu ini sangat ideal bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan kepuasan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki kehidupan orang lain. C. Dituntut untuk selalu dekat dan bersama masyarakat karena masyarakat tersebutlah objek terpenting dalam ilmu ini. Untuk itulah, salah satu profil ilmu ini dikatakan sebagai communication. 6. Leader. Leader atau pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok atau suatu organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik langsung atau tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu edukator. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Pendidikan atau edukator ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian pemaparan visi, misi, dan tujuan dari ULM, FKULM, PSKM, FKULM, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan dan Miracle. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.